Pemirsa Al-Muntawir TV rahimakumullah, kita masih bersama dengan Gus Yunan dalam acara Kulkes, bincang santai seputar santri. Oke, baik Gus, kita masih dalam acara Kulkes ini dan melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh Gus Yunan tadi, bahwa setidaknya dari adab santri sendiri ketika di pesantren ada 17, kemudian ada adab seorang santri kepada gurunya di dalam kitab Wadhaiful Muta'allim itu terbagi dalam 7 subbab seperti itu. Nah, kemudian setelah ada 2 bab yang sangat fundamental tadi, sangat penting bagi kita, bagian dari yang ketiga yaitu tugas-tugas dari seorang santri dalam mengimplementasikan dari apa yang telah dipelajari di pesantren dan adab dengan guru. Selanjutnya bagaimana sih Gus untuk pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, Gus? Monggo. Oke. Sebelum itu kita masuk ke bagian keempat. Bagian keempat itu beliau menulis tentang Wadhaiful Muta'allim wa amalihi waqta talaqid dirasah. Jadi bagian keempat ini beliau ingin membahas tentang laku praktis ya. Laku praktis dalam majelis ilmu. Laku praktis dalam majelis ilmu. Ini beliau pada saat menyusun ini membaginya menjadi 4 subbab. Yang pertama ini ittihadul majlis al-aqrab fal aqrab minal ustadz. Jadi memilih tempat yang paling dekat dengan guru. Jadi ketika ada guru itu malah tidak menjauh. Jadi ketika dalam majelis maupun di luar majelis bagaimana mendekat. Ittihadul majlis al-aqrab fal aqrab. Jadi bagaimana supaya kita lebih dekat dengan guru. Baik dalam kelas, jadi jangan sampai berada di belakang tapi berada di depan. Cara Jawanya itu DP dengan guru itu penting. Terus kemudian ketika berada di luar kelas, bagaimana seorang santri itu harus selalu dekat dengan dalam, selalu dekat dengan keluarga. Nah, itu merupakan salah satu adab seorang santri kepada gurunya. Yang kedua, ayafragha kullahisatin lidirasatiha. Jadi meluangkan waktu, selalu meluangkan waktu untuk belajar. Jangan sampai dalam satu hari itu jangan sampai tidak memiliki waktu yang khusus untuk belajar. Itu. Jadi fokus. Penting ya, memiliki kesempatan untuk belajar. Ya. Jadi harus ada satu waktu yang difokuskan untuk belajar. Itu harus istiqomah juga. Istiqomah terus. Jadi Mbak Zainal itu sering dalam kesehariannya itu selalu mutolaah. Ada waktu untuk mutolaah, ada waktu untuk deres, dan itu istiqomah sampai beliau wafat. Itu yang diajarkan kepada para santrinya. Jadi ayafragha kullahisatin lidirasatiha. Jadi selalu meluangkan waktu untuk belajar. Terus yang ketiga dalam subbab ini beliau membahas tentang kitabatu jami'at talaqahu minad darsi. Jadi menulis semua pelajaran yang diterima. Jadi ketika dalam belajar itu apa yang disampaikan oleh para guru di pelajaran yang tereksplisit ya, yang di luar teks pelajaran itu semuanya harus ditulis. Beliau selalu mengajarkan di garis bawah, terus keterangannya banyak. Itu bagaimana seorang santri itu menulis semua perkataan guru, semua keterangan guru. Itu meringkas dari apa yang telah disampaikan di kelas tadi. Betul. Jadi santri itu bagaimana dia bisa memahami teks dan bagaimana memahami keterangan di luar teks. Nah, di luar teks itu kemudian guru itu sering menyampaikan, ini maksud dari dalil ini adalah ini nanti bisa diarahkan ke sini. Nah, itu semuanya itu ditulis oleh para santri. Makanya bagaimana guru itu biasanya membacanya sedikit. Guru itu membacanya sedikit tapi keterangannya banyak. Nah, karena keterangannya banyak itu yang justru bisa mencerdaskan para santri. Itu. Jadi kitabatu jami'i ma talaqahu minad darsi. Jadi selalu menulis apa keterangan guru. Semua keterangan guru ditulis. Itu. Terus yang keempat, yang terakhir itu tarkus su'al an muskilatin hatu yastaghilul ustad bil qaid darsi. Jadi memilih waktu yang tepat untuk mengajukan pertanyaan. Jadi seorang adab santri itu jadi memilih waktu yang tepat untuk mengajukan pertanyaan sekiranya tidak mengganggu kesibukan guru. Nah, itu. Sekiranya tidak mengganggu kesibukan guru. Itu lebih aktif ngoten nggih. Ya, aktif dan tahu posisi. Tahu posisi kapan guru itu selo, kapan guru itu sedang, jangan sampai memotong guru itu membaca atau mengajar. Itu. Biasanya kan kalau belum diberi waktu sudah
mengacungkan jari bertanya. Jangan kayak gitu, biar selesaikan dulu. Setelah nanti diberi waktu untuk bertanya baru bertanya. Itu seorang adab santri kepada gurunya. Itu yang bab keempat. Bab yang kelima itu bagian yang kelima itu membahas tentang mayafa'ul ba'dal istifadah wa istifaid dirosah. Itu pertanyaan Mas Irfan tadi. Bagian kelima itu membahas secara ringkas tentang kewajiban penuntut ilmu setelah selesai menyelesaikan tahapan ilmu itu. Terus yang keenam itu tentang munajah. Munajah ini berisi tentang apa ya? Seruan dan peringatan untuk tidak menyebarkan sesuatu yang bisa menjadi polemik. Nah, seperti sekarang ini. Seperti sekarang banyak orang kemudian memiliki ilmu tapi justru malah menimbulkan kegaduhan, justru menimbulkan hoax dan lain sebagainya. Itu beliau ingin memperingatkan bahwa seruan untuk munajat ini. Bab munajat ini berisi tentang seruan peringatan untuk tidak menyebarkan sesuatu yang bisa menjadi polemik. Itu malah justru tidak memperuncing massa, tapi justru santri itu membuat kondisi itu dingin dan lain sebagainya. Itu babakan tentang munajat. Bagian yang ke-7 ini taujihat. Taujihat ini berisi tentang pengarahan bagi penuntut ilmu untuk selalu menambah dan memperkokoh ilmunya, meskipun dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Itu taujihat. Jadi isi tentang kewajiban bagi seorang santri untuk selalu menambah dan memperkokoh ilmunya. Jadi ketika pulang ke rumah, bagaimana dia terus akan murojaah, terus untuk kemudian mengaplikasikan keilmuannya ke masyarakat, terus memperkokoh keilmuannya. Belajar terus. Jadi konsep murojaah dan mutolaah itu menjadi sangat penting ya Gus? Ya, menjadi sangat penting dan kewajiban bagi para santri. Biasanya para santri itu malah justru ilmunya itu matang ketika di rumah. Makanya ini taujihat ini. Taujihat yang ditulis bahasa itu berarti malah ilmunya itu matang ketika pulang. Dulu di pondok cuma maknani saja, tidak tahu maksudnya. Tetapi ketika ke rumah, ketika berhadapan dengan masyarakat, ketika mereka memiliki pengajian, dia harus murojaah lagi, dia harus belajar lagi. Ketika ada dulu di pondok itu tidak paham masalah wakaf umpamanya. Ketika ada persoalan wakaf dia harus buka kitab. Jadi ilmunya justru malah matang itu ketika pulang di rumah. Ketika dihadapkan dengan persoalan yang ada di depannya itu berarti ada sebuah keharusan untuk belajar lagi. Ya, itu yang ditulis maksudnya di sini taujihat itu. Jadi ketika pulang dia harus terus memperkokoh keilmuannya. Meskipun itu tidak tergesa-gesa, harus sabar. Terus yang ke-8 itab ini. Itab itu adalah bagian ini membahas tentang kritik yang mendasar bagi adanya beberapa hal yang kemudian banyak terjadi di kalangan pendidik atau di lembaga pendidikan sekarang. Itu kritik beliau ini. Yang itab itu kritik atas beberapa penyimpangan atau bukan penyimpangan ya. Kritik atas fenomena yang terjadi di kalangan pendidik atau lembaga pendidikan sekarang. Itu itab ini. Jadi boleh juga kita mencoba mengkritisi apa yang ada di dinamika sekarang gitu ya. Ya, betul. Tapi dengan dasar atau dengan dalih metode yang ada seperti itu. Ya, betul. Jadi bagaimana ketika di santri umpamanya al-adab qoblal ilmi. Kemudian ketika sekarang di lembaga pendidikan umum atau lembaga pendidikan di luar pesantren itu mereka menggunakan metode menyebarkan cara pengajaran secara horizontal dengan menganggap mahasiswa atau siswa itu sebagai teman, supaya equal, seimbang, terus tidak sejajar, ada gap itu bagi kita itu justru tidak tepat. Ada beberapa kritikan yang perlu diluruskan oleh kalangan pesantren, bagaimana adab itu tetap nomor satu. Adab itu tetap nomor satu sebelum ilmu itu tertransfer. Jadi membuat pertemanan dengan para murid itu benar, boleh, tetapi tetap harus terjaga. Harus tetap terjaga adabnya. Nah, ketemu dengan gurunya di luar malah dianggap sebagai teman. Nah, itu juga nggak pas. Itu kritik pesantren atas kondisi
perkembangan pendidikan sekarang. Jadi harus tahu posisi. Ya, betul, Ya, harus ya, tahu ya. posisi. Nah, yang terakhir ini Wadhaiful Muallim ini berisi tentang rambu-rambu. Rambu-rambu komponen pendidikan secara umum. Jadi intinya kitab ini saya ulang lagi, jadi ada 9 bab. Terus bab pertama tadi muqaddimah, bab yang kedua itu tugas seorang santri di masa pendidikan di pesantren, ada 17 subbab. Terus adab seorang santri kepada gurunya ada 7 bab. Terus tentang aturan-aturan seorang guru, seorang santri ketika berada di kelas. Terus tadi itab, munajat, taujihat, itab, dan wadhaiful mu'allim. Itu ada 9 bab. Ada banyak sekali dan syarat makna dari kitab Wadhaiful Muta'allim yang dikarang oleh Mbak Zainal nih, Gus. Ya, betul. Setidaknya ada banyak poin yang seharusnya kita amalkan dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi ketika masih nyantri di pondok pesantren, dan kita juga berharap semoga nanti di rumah bisa mengamalkan daripada apa yang kita pelajari di pesantren. Baik, para pemirsa Al-Munawwir TV rahimakumullah, sangat menarik ya apa yang telah disampaikan oleh Gus Yunan tadi, bahwa banyak sekali poin-poin yang perlu kita amalkan dan kita implementasikan dalam keseharian kita, terutama di pesantren ataupun nanti ketika sudah terjun di masyarakat. Pemirsa Al-Munawwir TV rahimakumullah, setelah yang satu ini kita akan melanjutkan lagi Coolcast bersama Gus Yunan.